Oke teman-teman, selamat datang di obrolan sore bersama gua dan Kopet menjelang maghrib. ya, sore menjelang maghrib ya teman-teman. Udah maghrib belum tepatnya? Ya udah. Jangan lupa sholat maghrib. Mm-mm. Kita mau ngomongin apa sih Pet hari ini Pet sebenarnya? Nikah. Ini mah bukan tentang nikah beda agama, bukan tentang nikah sesama jenis, tapi yang paling sering kita temuin, pokoknya Salah satu budaya ya, udah ya jadi salah budaya. satu budaya di ya sepertinya di mayoritas di keluarga kita ada sih. Bener. Itu ngebalikin duit nikahan. Jadi kayak contohnya misalnya Kopet nikah terus gua datang ngamplop ke dia, dicatat duitnya, dan ketika gua nikah nanti Kopet harus ngebalikin lagi kayak gitu. Ya itu. Itu menurut lu gimana sih Pet? Aduh, kalau gue langsung Menurut pandangan pribadi aja ya. kita disclaimer ya. kita menyingkirkan dulu nih mulai dari agama terus budaya segala macam. Menurut lu gimana sih Pet? Disclaimer aja. Sebenarnya nggak apa-apa, sah-sah aja sih sebenarnya. Cuma kadang hal-hal yang kayak gitu malah dijadiin yang utama, yang utama banget gitu. Terus nanti kita lupa, besoknya kita masih mau ini, besoknya kita masih mau itu. Nah, kenapa harus ini dengan alibi nikah itu seumur hidup sekali, terus yang ngarep ini nih, yang ngarep Balik modal. Yang ngarep balik modal ini nih, yang kayak ya Allah. Enggak, kenapa harus ini ya, kenapa harus kayak ngarep ntar lu amplopin gue dah kalau gue nikah gitu. Tapi sebenarnya gini Pet, gua pernah baca tahu di salah satu grup Facebook itu kan ada yang nge-share, bahkan itu gila banget sih. Jadi di dalam undangannya itu misalnya gua ngundang lu nih. Nah, di dalam undangannya itu ketulis tuh, lu pernah kondangan ke gua berapa duit. Sumpah itu ada di grup Facebook, gua pernah nemuin, cuma gua lupa screenshot. Mungkin buat lu yang lihat boleh tag linknya ya, komen di bawah ini. Itu kayak dan di dalam komentarnya itu enggak ada kata-kata keberatan. Nah, kata Facebook ya. Enggak, ntar dulu, ini kayak absen gitu aja. Enggak, jadi kayak saling inilah. Mereka itu bilangnya, orang-orang Facebook ini kayak saling bantu gitu loh. Jadi kayak ketika lu nikah ya gua bantu lu dengan uang kondangannya, dan ketika gua nikah sebaliknya kayak gitu loh. Dan gue melihat itu ya kayak sebenarnya sah-sah aja sebenarnya kalau kita dilihat dari sisi bantu membantu ya. Cuma kan kadang gue mikirnya gini sih, ketika gue kondangan ke lu deh misalnya 1 juta gitu loh. Gue takutnya ketika gue nikah nanti lu lagi nggak ada duit 1 juta dan lu maksain buat itu ada gitu. Nah, itu poin yang udah lanjut lah, poin lanjutan. Cuma bukannya begini ya mindset orang nikah itu. Mindset orang nikah yang pertama adalah lu udah cukup finansial lu udah aman, lu beres nikah tanpa embel-embel bantuan apapun. Ini agak arogan kesannya, cuma kita bahas yang emang paling mendasar dulu, paling fondasi nikah dulu deh. Nikah kan lu ada duit, lu bisa pesta. Iya, bisa nge-provide semuanya, bisa nge-provide lu sendiri, bisa nge-provide si tamu undangannya. Itu kan ya lu nggak perlu bantuan lagi berarti. Bener. Cuma kan ada juga, ini kalau lu nggak tahu aja ya, ada juga beberapa orang yang nikah itu pesta nikah ya, kita ngutang ke pesta pernikahan ya. Itu ngutang. Itu gue benci tau. Either konsumsinya ngutang, tendanya ngutang, make up segala macam kebutuhan pernikahannya itu ngutang, itu ada. Dan mereka ngarep bayarnya itu dari uang amplop ini gitu loh. Itu agak tolol sih menurut gue ya. Ini gue ngomong agak kasar. Cuma menurut gue kayak lu kalau misalnya emang belum siap, kayak mending gak usah gak sih? Mending ditunda dulu. Ditunda. Iya, bener. Nah, emang sebenarnya mending nggak usah, kecuali hal-hal yang urgent ya, yang kayak ya gue bawa realitas sedikit ya, hamil di luar nikah itu tuh udah urgent. Cuma biasanya di urgensi seperti itu nikahnya seadanya. Bener. Kalau misalkan yang emang lu punya kesempatan atau punya waktu luang untuk lu preparasi segala macam, atau
yang lain-lain itu kayaknya buat lu nyari duit mendingan ditunda dulu deh. benar. Kayaknya mendingan lu Iya, karena gue lihat juga banyak juga tetangga gue yang akhirnya menunda pesta pernikahan ini ya. Dan ya udah pestanya juga seru-seru aja gitu loh. Tidak menghilangkan esensi kan pesta pernikahan ini menurut gue syukuran kan atas terjadinya persatuan dua insan. Anjay. Gila gak sih? Iya gak sih? Tapi kayak gitu kan. Iya, kalau secara harfiah sederhana lah. benar itu kalau nggak salah bahasa Pahuannya tuh mau ngentot. Kalau nggak salah, Goblok. kalau nggak salah ya. Cuma Sorry, bercanda. Cuma kalau menurut gue sih sebenarnya kalau dibilang salah sih nggak ada salahnya. Kalau menurut gue pribadi kalau dibilang salah sih nggak ada salahnya, cuma jadi kayak menurut gue sih aneh aja nggak sih, Aneh. esensinya jadi nggak dapet aja. Balik lagi ya, ini pernikahan itu pesta pernikahan lebih tepatnya itu maknanya beda-beda kan buat orang-orang. Cuma kalau buat gue pribadi dan gue yakin nggak cuma gue sendiri nih yang merasakan ini gitu loh. Itu kayaknya nggak usah deh. Bahkan kalau gue ya, kalau gue itu jarang banget kondangan ngasih nama di amplopnya. Sama. Gue yang penting tuh gue kelihatan hadir, masalah lu hadir atau enggak nanti di acara gue, ya udah jauh selalu gitu loh. Sama kok. Karena dalam ya pertama gue nggak mau maksain gitu loh. Mungkin ketika waktu gue hajat nanti dia lagi nggak ada, gue nggak tahu kan dia ujung-ujungnya nggak datang karena malu, taruh silaturahmi putus, itu kan itu nggak enak. Dan pun lu kalau misalkan emang hajatan ya pasti lu mungkin lu akan ngarep ini dapat berapa, mungkin ya. Tapi gue yakin lu udah bisa nge-provide semuanya karena udah terplan kan dari sebelum-sebelumnya. Jadi lu nggak terpatok sama amplop orang ataupun lu ngarep dibalikin kan. Nah, itulah pentingnya budgeting ya guys ya. Iya. Jadi kalian tuh kalau mau ngapa-ngapain tuh jangan over budget atau enggak over dari kemampuan kalian gitu loh. Kalau emang lu misalnya sanggupnya sekian ya udah sekian aja, nggak usah dipaksa-paksain gitu loh. Nggak munafik, orang kita nggak dapat amplop 100.000 juga seneng kita mah dapat amplop 100.000 dibuka langsung dikumpulin 40 juta, demen. 40 jutanya itu garis bawah ya teman-teman. Anjing, nih buka amplop 40 juta. Cuma yang salah kan ngarep dibalikin. Nah, itu benar. Yang salah tuh ngarep dibalikin. Ya gua kalau misalkan ya lu lagi seadanya, terus juga kalau emang niat lu ibadah, ya monggo silakan udah gelar aja seadanya. Emang kenapa sih sampai lu ngutang-ngutang party di mana, pesta pernikahan di mana? Dan itu Pet ya, kalau misalnya ngebalikin yang nggak sesuai sama yang dia kondangan atau dia ngasih, itu dihitungnya bakal tetap utang loh. Gimana maksudnya? Jadi misalnya ketika lu nikah, gua ngasih 1 juta gitu. Nah ketika lu ngamplop ke gua nanti ketika gua acara, lu cuma ngasih 500 misalnya, lu masih punya utang 500 ke gua. Tolong. Kok gitu? Ya, yang terjadi di lingkungan gua ya itu kayak gitu. Nah, yang ini gue baru tahu nih. Itu kayak gitu, sumpah. Ya ini gue baru tahu. Sumpah, jadi kayak mereka tuh setiap abis nikah itu bukan amplop-amplopnya kan, ya itu dicatatin tuh satu-satu. Nah, ntar ketika si pulang hajat nih misalnya, gua udah pesta duluan nih, lu mau hajat nih, ya udah gua buka kan. Gue buka catatan gue nih, oh dia ngebalikin cepet, ya udah gue balikin lagi ke lu cepet. Nah ntar ketika bakal begitu terus, ntar lu ada hajatan syukuran apa segala macam, udah gitu aja terus mutus kayak cycle kan situ aja sebenarnya. Kalau dalam konsep yang membantu sih, kayaknya mendingan lu datang sebelum acara nih, gue bantu deh, gue punya sekian gitu, iya nggak sih? Yes. Kalau pesta, kalau udah hari H pesta tuh kayak ya udah lu udah siap aja gitu buat provide tamu menurut gua. Di either dia bakalan kondangan ya gocap 20.000 gitu loh. Kalau dia adanya segitu ya kita mau ngomong apa? Iya benar. Ya gimana ya? Gue sekarang agak gimana ya? Ya namanya diundang ya kita harus datang kan. Iya. Cuma kadang ada rasa males ketika gue kepikiran hal itu. Gue harus ngaplok berapa atau segala macam, dia nanti gimana ya gitu. Kan gue orangnya modelannya kepikiran orang ya. Jadi tuh kayak gitu. Gue modelnya kepikiran orang. Cuma buat gue kalau misalkan yang soal membalik ini, anjing lu mohon maaf nih kalau misalkan gue sunat deh, anjing gue sunat waktu itu juga ada tuh budaya balik membalik, nggak usah nikah. Iya. Sunat aja, sunat. Gue waktu pas sunat, gue inget banget nyokap gue, kan gue udah lupa ya namanya, udah panjang tuh. Nah, jadi ada salah satu tetangga gue yang
mungkin beberapa bulan lalu atau gue lupa, intinya masih baru-baru ini, dia itu anaknya sunatan. Dia anaknya sunatan. Dan gue kan udah kerja nih, udah kerja, cuma kan gaji gue pas-pasan. Iya. Dia waktu itu ngamplopin kata nyokap gue, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget, 200.000. Buat gue gede anjing, buat gue gede itu 200.000. Iya. Gue UMR nggak nyampe malah. Nih harus mengeluarkan uang 200.000 bangsat demi titit anaknya. Bangsat, coba lu. Ya kalau emang nggak ada ya gimana? Iya. Cuma yang nyuruh waktu itu kan nyokap gua. Ya udahlah kata gua. Dan dari situ pertanyaan gua dan yang lagi kita bahas sekarang, budaya balik membalik ini tuh sampai kapan? Bener. Itu Aneh sih, salah satu budaya yang aneh sih menurut gue. tapi kayaknya di segala lini tuh ada tau Bun. Di segala lini. Contohnya? Ya menurut gua di nikahan, di sunatan. Ya intinya perpestaan duniawi ini lah. Iya, perpestaan. Aneh. Ya, gue gak tahu sih. Itu asal muasalnya gue jujur belum searching ya dari mana ya. Karena mungkin kakek moyang kita dulu kalau hajat kayak gitu kali. Oh mungkin gini. Mungkin dulu untuk dari segi biaya kehidupan dan untuk cari uang itu agak seret mungkin. Jadinya gotong royongnya tuh lebih apa tuh namanya lebih kencang. Gotong royongnya lebih kencang gitu. Jadinya ya dulu kan memang semua warga kan guyup anjing, dulu belum ada HP, belum ada apa. Benar. Sumpah. Dulu tuh gak ada yang namanya komplek bro. Jadi ada tuh buat kalian yang dari kecil tinggal di komplek dari kecilnya gitu loh. Gua kasih tahu dulu tuh belum ada yang namanya komplek. Adanya itu kampung aja. Iya, kampung aja. Tiap kampung ini ada RT RW-nya gitu loh, dan biasanya tuh kumpulnya itu lebih saling membantunya tuh rasa saling membantunya tuh lebih kental gitu loh. Benar. Dibanding kalau RT RW kan biasanya kalau yang di komplek ya yang gua lihat dari tetangga saudara-saudara yang tinggal di komplek, kumpulnya itu paling kalau ronda gitu loh, kalau lagi ada acara kematian misalnya. Nah itu kumpul gitu juga. Cuma mungkin ya karena pergeseran budaya dan kebiasaan juga kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Benar. Jadi ya gitulah pernikahan ini jadinya aneh sih menurut gua. Indonesia. Banyak ada yang membatasi gitu loh gitu. Jadi kayak ketika gua mau datang ke nikahan orang anjing, gimana nih gitu loh. Gua ngasih berapa nih? Bingung tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Kenapa nggak bikin mas kondangan baru iya sih? Tapi gue penasaran deh. Ini kita bahas demografi nih sekarang. Kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa yang masih punya pikiran kayak gitu? Kira-kira deh. Emang kayaknya ya gue nggak menyamakan ya. Cuma kayaknya aneh aja kalau udah di zaman yang udah serba ada ini, terus juga udah pola pikir lu juga udah kebuka semuanya. Kayaknya nggak make sense aja sih kalau masih banyak banget maksud gua. Kalau kita bilang demografi umur sih nggak bisa dipastikan, cuma gua bisa memastikan kalau dari demografi wilayah rata-rata itu orang kabupaten. Cuma gua nggak tahu orang kota ya. Gua no offense sama orang kabupaten dan gua tidak memikirkan orang kota juga. Gua juga orang kabupaten toh, rumah gua di pinggir laut aja ya. Real, Kopet juga orang kabupaten. Mepet kota doang tuh cuma ujung-ujung lidah bahasanya. Parah, kita mau orang kali, makanya kita ini apa namanya? Kejadian tuh yang begitu. Iya. Ini keresahan pribadi aja lah gitu dan tidak memihak siapapun gitu. Kita cuma mau bersuara, siapa tahu ada yang sama juga kayak kita. Iya, yang tadi tuh Facebook tuh anjing. Sumpah nanti deh gue cari linknya deh. Itu ada anjir. Sumpah ada. Sumpah. Coba kita cari ya di Facebook. Anjing, masalahnya kita tuh datang tuh karena lu nikah anjing. Itu bangsat, bukan malah jadi kepikiran anjing kalau misalkan nanti apa namanya ini kurang gimana, kalau lu pernah ngamplopin gope, gua datang ke lu ngamplopin gope, kan kepikiran guanya. Iya. Tai. Aneh kan? Iya tahu, aneh banget. Kenapa harus terjadi budaya-budaya seperti itu di kala ekonomi krisis? Aduh, bahasa yang lain ini.
Jangan, lapangan kerja belum jadi. Jangan, rumah DP 0% mana. Oke teman-teman, kita tutup dulu ya, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya. Dadah.